Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Savitri Hayati dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah PAI 4. Saya akan menjelaskan syahadatain. Bab 1 yaitu definisi syahadatain. Kata syahadatan merupakan masdar dari kata syahida. Wajan fa'ila yaf'alu fa'atalatan. Fa'atalatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarok dan murdaif. Mustarok artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahidah termasuk kalimat yang mengandung makna mustarok dan makna murdaif. A. Makna mustarok. Kata mustarok tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi, harus diartikan dengan arti salah satunya. B. Yaitu makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya, lafaznya banyak sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu. Sering disebut dengan sinonim. C. Yaitu makna dari syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan atau ikrar bilisan. Setelah dibenarkan oleh hati atau tasykik bijanah atau qalbi pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Demikian, secara syar'i syahadatain memiliki makna, yaitu 1. Ikatan atau akidah. Tidak dibenarkan orang-orang yang beriman mengadakan ikatan dengan A. Tagut, B. Orang-orang yang kafir, C. Orang-orang Yahudi atau Nasrani, D. Orang-orang munafik, E. Orang-orang di luar muslim. Perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti A. Sumpah setia, B. Sumpah atau janji. Adapun kelompok orang-orang yang memenuhi sumpah janji ini adalah mutakin, mukminin, mushalin, dan ulul albab. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar janji atau sumpah adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan kontrak sosial. Dalam syariat Islam, kontrak sosial adalah baiat atau tijal. Bab 2 yaitu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat salat, zakat, puasa, haji, munaqashah, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Karena begitu penting,
syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah: A. Rukun pertama rukun Islam. B. Perwujudan al-wala dan al-bara. C. Tujuan akhir proses dakwah. D. Akar pohon Islam. Fungsi akar pada pohon adalah pengikat pohon, penguat pohon, dan pencari makanan. E. Fondasi atau bangunan. Bangunan dapat memiliki makna bangunan fisik, bangunan masyarakat, dan bangunan sistem nilai. 1. Bangunan fisik. Fungsi bangunan adalah sebagai landasan, pengikat, penguat, dan batasan. 2. Yaitu bangunan masyarakat. Apabila al-Islam diibaratkan bangunan kehidupan masyarakat, maka rukun-rukunnya merupakan suatu proses pembentukan masyarakat Islam sebagaimana berikut. 1. Rukun pertama yaitu syahadatain. Rukun kedua aqimus shalah. Rukun ketiga atu az-zakat. Rukun keempat haji. Rukun kelima saum. 3. Bangunan sistem nilai. A. Syahadatain. Apabila syahadatain diibaratkan sebagai pondasi pada suatu bangunan, maka syahadatain berfungsi sebagai berikut: landasan, pengikat, penguat, batasan. Sholat, zakat, haji, dan saum. E. Yaitu penjaga hati. Memelihara hubungan atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan 1. Bertauhid rububiyah. 2. Bertauhid mulkiyah. Fitrah manusia adalah membangun kekuatan misi, membangun visi, menciptakan wawasan, dan komitmen total. Bab 3. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah merupakan perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dilakukan sejak di alam arwah. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain, syahadah atau perjanjian. Inilah yang dituntut dalam syariat Islam. A. Tahapan kehidupan manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan: 2 kali mati dan 2 kali hidup. 1. Tahap pertama. Kematian pertama disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di dalam arwah. Artinya, jasad dan ruh manusia masih terpisah. Proses pembentukan jasad. Manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahap, yaitu tahap nutfalah, tahap aqlah, tahap mudigah. Tahap kedua. Kehidupan pertama. Pada tahapan kedua ini, manusia mengalami 2 tahapan, yaitu tahapan pertama alam rahim, tahapan kedua alam dunia. Tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Alam kubur adalah sesuatu yang wajib diimani oleh setiap mukmin di alam ini. Manusia akan mengalami kenikmatan dan azab kubur. Sebelum mengalami tahapan kehidupan yang kedua ini, manusia akan mengalami beberapa tahapan. Tahapan pertama, kehancuran alam semesta. Tahapan kedua, hari pembangkitan.
Tahapan ketiga, hari perhitungan. Tahapan keempat, hari pembalasan. B. Sikap manusia tentang syahadatain. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang menerima seruan Rasul, yang menolak seruan Rasul. Alasan mereka menolak seruan Rasul adalah pendidikan orang tuanya, pengaruh sikap hidup. Kehidupan akhirat nanti manusia menjadi dua kelompok, yaitu penghuni neraka dan penghuni surga. Orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Pada hakikatnya, orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Bab 4. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafara, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang yang menolak kebenaran disebut kafirin. A. Rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Iman kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al adalah perbuatan atau tindakan. Af'al Allah artinya perbuatan Allah. D. Hubungan fungsional Rabb, Malik, dan Ilah. 1. Allah sebagai Rabb manusia, artinya Allah adalah pencipta, pemelihara, pengatur, pengurus, dan pendidik manusia. Manusia diciptakan untuk menjadi hambanya. 2. Allah sebagai ilah manusia, artinya Allah sebagai sembahan manusia, mengabdikan diri kepadanya, yaitu mencintai, mengharapkan, berdoa, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti memiliki bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Senantiasa mengerjakan semua perintahnya, terus-menerus bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah, dan Allah membebankan kepada mereka bertugas-tugas yang berbeda-beda. 3. Iman kepada kitabullah. Maksudnya dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. 4. Iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggawatahkan aturan Allah di muka bumi. Adapun yang disebut Rasulullah dalam Al-Quran adalah nabi yang menerima wahyu secara langsung dari Allah, jumlahnya 25 orang. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri mutakin. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah beriman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir adalah ketentuan Allah, baik buruk maupun baik. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Rukun Islam.
Dalam perspektif Al-Quran, rukun Islam adalah syahadatain, salat dan zakat, saum, dan haji. C. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul Ala Maududi bagaikan sebatang pohon. Iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya.